Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada episode yang ke-15 ini mari kita awali dengan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah, mengucapkan rasa terima kasih kita kepada Allah, yang mana hingga pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menanamkan di dalam hati kita iman, masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita usia yang lebih. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam melaksanakan, menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba-hambanya Allah, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam meninggalkan, menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang selalu dan senantiasa mensyukuri akan kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada pengikut beliau, dan khususnya kepada umatnya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada episode yang ke-15 ini, dalam kajian kitab Ahkamun Nisa karya Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimallahu ta'ala, kita melanjutkan pada episode yang sebelumnya, yaitu mengenai tentang furudul wudu, yaitu fardu-fardunya wudu. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya ataupun pada episode yang sebelumnya, bahwasanya di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, bahwasanya furudul wudu itu pendapat yang jumhur, pendapat yang disepakati oleh para ulama Asy-Syafi'iyah, sittatun, itu ada 6. Tetapi di dalam kitab Ahkamun Nisa, kitab yang kita kaji, yaitu karya Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi, kebetulan beliau adalah seorang ulama yang bermadhab kepada Al-Hanabilah, yaitu kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan bahwasanya fardu-fardunya wudu ataupun wajib-wajibnya wudu itu ada asyratun, ada 10. Jadi ada perbedaan ya, di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah dengan ulama yang bermadhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Karena di kalangan ulama Hanabilah, yaitu di kalangan ulama yang bermadhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan bahwasanya fardu-fardunya wudu ataupun wajib-wajibnya wudu itu asyratun, ada 10. Berbeda dengan di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, yaitu ulama yang bermadhab Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya fardu-fardunya wudu itu ada 6.
Ya. Yang menjadi perbedaan itu apa? Yang menjadi perbedaan ada di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah bahwasanya hal itu adalah sesuatu yang sunnah di dalam melaksanaan wudhu itu sendiri, tetapi di kalangan ulama Hanabilah itu mengatakan bahwasanya itu adalah hukumnya termasuk daripada fardu-fardunya wudhu. Salah satu dan diantaranya yang pertama adalah al-madmadah wal istinsyaq, yaitu memasukkan air ke dalam mulut dan memasukkan air ke dalam hidung. Di kalangan ulama Hanabilah itu adalah sesuatu yang harus, sesuatu yang wajib. Jadi di kalangan ulama yang bermadhab Al-Imam Ahmad bin Hambal, ketika seseorang tersebut itu berwudu tidak melakukan kumur, yaitu tidak melakukan al-madmadah, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, kemudian tidak memasukkan air ke dalam mulut, maka dipastikan wudunya seseorang tersebut itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak melaksanakan salah satu daripada wajib-wajibnya ataupun fardu-fardunya wudu itu sendiri. Berbeda dengan madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Madhab al-Imam Asy-Syafi'i, ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya berkumur yaitu memasukkan air ke dalam mulut kemudian memasukkan air ke dalam hidung, itu adalah hukumnya sunnah. Ya. Kemudian lagi di antara perbedaan, ya, di antara perbedaan daripada para ulama di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah dengan ulama Al-Hanabilah itu adalah, ya, mashu jami'ir ra'si. Kemudian yang kedua adalah at-tasmiyah. Ya, jadi at-tasmiyah wa mashu jami'ir ra'si. Ya, at-tasmiyah itu adalah membaca basmalah. Di kalangan ulama Hanabilah, yaitu ulama yang bermadhab al-Imam Ahmad bin Hambal, tatkala seseorang tersebut itu berwudu tanpa mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka wudunya tidak sah. Jadi harus mengucapkan kalimat basmalah. Berbeda dengan di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah. Di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwasanya mengucapkan kalimat basmalah pada saat berwudu maka hukumnya adalah sesuatu yang sunnah, bukan sesuatu yang fardu, bukan sesuatu yang diwajibkan di dalam wudu itu sendiri. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang menjadi perbedaan di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah dengan ulama Al-Hanabilah adalah membasuh bagian yang ada di kepala. Ya. Di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, ya, itu disunnahkan untuk membasuh keseluruhan, ya, bagian daripada kepala. Jadi membasuh keseluruhan mulai dari belakang sampai mulai dari depan sampai ke belakang, kemudian kanan dan kiri itu harus tersentuh dengan air. Itu adalah hukumnya sunnah di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah. Tetapi di kalangan ulama yang bermadhab al-Imam Ahmad bin Hambal, ya, di kalangan madhab al-Imam Ahmad bin Hambal, bahwasanya itu adalah hukumnya wajib, hukumnya adalah termasuk daripada fardu-fardunya wudu. Jadi kalau seseorang tersebut tidak mengusap keseluruhan daripada yang ada di kepala, di kalangan ulama Al-Hanabilah itu hukum wudunya tidak sah. Jadi harus diusap dengan air keseluruhan, baik mulai dari depan sampai ke belakang, kemudian baik yang sebelah kanan maupun yang sebelah kiri. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi perbedaan di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah dengan ulama yang bermadhab al-Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ada 4 perbedaan
Ya, 4 perbedaan. Kalau di kalangan ulama Ahmad bin Hambal bahwasanya fardunya wudu, wajibnya wudu itu ada 10, ketambahan 4. Ya. Sedangkan di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah fardunya wudu, wajibnya wudu itu ada 6. Nah, jadi ada perbedaan 4. Apa? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan, yang pertama adalah at-tasmiyah, mengucapkan kalimat basmalah. Nah, di kalangan ulama Hanabilah mengucapkan basmalah pada saat berwudu itu adalah hukumnya wajib. Kapan? Setelah seseorang tersebut itu niat. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ya. Yang kedua yang menjadi perbedaan lagi adalah al-madmadah. Al-madmadah ya, memasukkan air ke dalam mulut. Jadi memasukkan air ke dalam mulut itu di kalangan ulama Ahmad bin Hambal adalah sesuatu yang wajib. Kemudian yang ketiga adalah al-istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah itu adalah hukumnya sunnah. Tetapi di kalangan ulama al-Imam Ahmad bin Hambal itu adalah hukumnya wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Ya. Kemudian selanjutnya adalah membasuh keseluruhan. Ya, membasuh keseluruhan daripada bagian kepala, mulai dari depan sampai belakang, kanan dan kiri, itu harus tersentuh dengan air. Di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah itu adalah hukumnya sunnah, tetapi di kalangan ulama Hanabilah itu adalah hukumnya sesuatu yang wajib. Itu yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama lintas madhab, yaitu antara madhabnya al-Imam Asy-Syafi'i dengan madhabnya al-Imam Ahmad bin Hambal. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, pada episode yang sebelumnya ya sudah saya sampaikan bahwasanya fardunya wudu itu ada 6. Jadi fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama adalah an-niyat. Nah, an-niyat. Niatnya itu bagaimana? Niatnya nawaitul wudu'ah. Jadi seseorang tersebut itu diperbolehkan. Ya. Jadi seseorang tersebut itu diperbolehkan pada saat berwudu itu hanya niat dengan kalimat nawaitul wudu'ah. Saya niat berwudu. Apakah boleh? Maka boleh. Ya, maka hukumnya adalah dibenarkan dan diperbolehkan. Ya. Kalau seseorang tersebut itu dengan kalimat yang sempurna, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Saya niat berwudu untuk mengangkat ataupun menghilangkan hadas kecil. Maka itu jauh lebih baik. Ya, itu jauh lebih baik. Tetapi yang terpenting pada saat seseorang tersebut itu niat di dalam wudu itu harus muktarinan. Ya, muktarinan itu bersamaan pada saat ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Jadi fardunya wudu, antara fardunya wudu yang pertama dengan fardunya wudu yang kedua itu harus dilakukan secara bersamaan. Tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan seseorang tersebut itu membasuh muka terlebih dahulu kemudian niat. Ya. Ataupun niat lebih dulu kemudian membasuh muka, maka tidak dibenarkan. Yang dibenarkan di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, cara wudu yang benar adalah pada saat seseorang tersebut itu membasuh bagian wajah. Ya, entah itu dimulai dari bagian samping kanan
ataupun dimulai dari bagian atas yang sebelah kanan, ataupun diawali dari bagian bawah ya sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Yang terpenting ketika air pertama kali menyentuh wajah, maka di saat itu pula seseorang tersebut itu harus niat. Jadi nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghara. Niat di dalam wudhu itu sendiri yang terpenting adalah menghadirkan kalimat niat tersebut itu di dalam hati. Itu yang terpenting. Ya. Karena melafalkan di dalam niat itu sendiri adalah hukumnya sunnah. Ya. At-talaffudu biha sunnah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Safitatun Najah, bahwasanya melafalkan niat itu adalah hukumnya sunnah, bukan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang harus. Karena niat itu adalah mahalluha fi qalbi, tempatnya niat itu di dalam hati. Kapan? Pada saat kita membasuh wajah, disitulah kita hadirkan bahwasanya kita hadirkan niat kita dengan mengucapkan di dalam hati kita, nawaitul wudu'a, saya niat berwudu. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ghaslu jami'il wajhi sya'ran wa basharan. Ya. Fardunya wudu yang kedua adalah membasuh seluruh bagian wajah, ya. Bagian kulit yang ada di wajah dan bagian rambut yang ada di wajah, ya. Karena di wajah kita ya, itu terdapat rambut ataupun bulu, ya. Seperti kumis, seperti jenggot, kemudian seperti alis, kemudian seperti kelopak mata, kemudian seperti jambang yang ada di kedua pipi kita. Maka kewajiban seseorang tersebut tatkala dia itu berwudu, maka wajib untuk dibasuh. Ya. Jadi wajib untuk dibasuh. Kalau seseorang tersebut itu melewatkan 1 senti yang ada di bagian wajah yang tidak tersentuh air, maka wudunya seseorang tersebut itu tidak sah. Ini yang perlu kita perhatikan bersama pada saat kita membasuh wajah. Dan hal ini mengenai tentang batasan-batasan wajah sudah saya sampaikan pada episode sebelumnya. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fardunya wudu yang ketiga di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah adalah membasuh kedua tangan. Nah, jadi membasuh kedua tangan, baik yang kanan maupun yang kiri. Hal ini juga sudah saya sampaikan pada episode sebelumnya, sampai mana ya, dan sampai mana batasan yang diwajibkan untuk membasuh kedua tangan pada saat berwudu. Ya. Yang perlu saya sampaikan, ya, banyak orang meninggalkan hal-hal yang disunnahkan di dalam berwudu, khususnya pada saat membasuh kedua tangannya. Banyak orang berwudu, ketika dia itu berwudu membasuh tangannya dengan air, ya, itu diawali dari siku. Ya. Diawali dari siku. Yang sunnah ketika membasuh itu adalah diawali dari ujung jari kemudian ke siku. Nah, bukan dengan cara seperti ini. Meskipun hal ini adalah bukan sesuatu yang wajib. Karena sesuatu yang wajib itu adalah
bagian-bagian tangan ataupun batasan-batasan tangan yang diwajibkan untuk dibasuh itu harus tersentuh dengan air. Ya. Kalau seandainya ada bagian salah satu kedua tangan, seperti ada satu jari yang tidak tersentuh dengan air, apakah wudhunya seseorang tersebut itu sah? Tidak sah. Meskipun fardu-fardunya wudhu yang lainnya itu telah disempurnakan, tapi pada saat membasuh kedua tangan dia belum menyempurnakan wudhunya. Ada salah satu bagian yang tidak tersentuh air, maka wudhunya seseorang tersebut itu tidak sah. Ini yang perlu kita pahami, para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah fardunya wudhu yang keempat, mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Sebagaimana tadi di awal sudah saya sampaikan, bahwasanya membasuh bagian kepala itu adalah termasuk daripada fardu-fardunya wudhu dan wajib-wajibnya wudhu. Tetapi yang menjadi perbedaan di kalangan Syafi'iyah, yaitu ulama yang bermadhab al-Imam Syafi'i, dan di kalangan ulama yang bermadhab al-Imam Ahmad bin Hambal, bahwasanya kalau di kalangan ulama asy-Syafi'iyah meskipun membasuh satu helai ataupun setengah daripada satu helai yang ada di rambut, di kalangan ulama asy-Syafi'iyah itu sudah dianggap sah. Tetapi di kalangan ulama Hanabilah itu harus rata. Jadi kalau seandainya ada bagian rambut yang tidak tersentuh dengan air, maka wudhunya tidak sah. Ini di kalangan ulama Hanabilah, yaitu ulama yang bermadhab al-Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi ketika seseorang tersebut itu tidak memiliki rambut, ketika seseorang tersebut itu tidak memiliki rambut, bagaimana cara mengusapnya? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berfirman, wamsahu biru'usikum, dan usaplah bagian kepala kalian. Jadi tidak disebutkan itu harus rambut. Jadi kalau seandainya kepalanya botak, nggak ada rambutnya sama sekali, ya cukup diusap kepalanya. Tidak harus memakai rambut palsu, ataupun menanamkan rambut. Kan ada istilah sekarang itu menanamkan rambut di kepala. Tidak harus seperti itu. Jadi kalau seandainya tidak ada rambutnya, ya cukup diusap saja. Itu sudah termasuk daripada melakukan fardunya wudhu ataupun wajibnya daripada fardu wudhu itu sendiri. Kemudian fardunya wudhu yang kelima adalah ghaslur rijlaini. Ghaslur rijlaini, membasuh kedua kaki. Sebagian ulama menambahkan ma'al ka'baini, beserta kedua mata kaki. Maksudnya apa? Ketika seseorang tersebut itu membasuh kedua kaki pada saat berwudu, maka air tersebut itu harus menyentuh bagian kaki, mulai dari ujung jari kaki sampai kedua mata kaki.
Kalau seandainya seseorang tersebut itu berwudu, kemudian salah satu daripada kedua mata kaki kita tidak terbilas ataupun tidak tersentuh dengan air, maka wudunya tidak sah. Banyak di kalangan masyarakat kita, di sekitar kita, khususnya orang-orang yang tidak begitu paham, mengenal ataupun mengerti bagaimana tata caranya wudhu yang benar, ya mereka membasuh kedua kaki itu seakan-akan ya pokoknya dibilas saja gitu. Ya, dia tidak mengerti bagian-bagian mana sajakah yang diwajibkan dan bagian-bagian manakah yang disunnahkan. Nah, karena kita harus teliti, jangan sampai ketika kita membasuh, membuka keran yang ada di tempat wudhu, kemudian kaki kita rentangkan bagian kanan, kemudian setelah itu kaki kiri kita angkat, kemudian kita basuh, tetapi tidak tersentuh dengan air sama sekali. Ya. Ataupun ada bagian yang sedikit, meskipun itu hanya cuma 1 cm atau 2 cm, maka wudhunya tidak sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi standar. Jadi yang harus kita pahami bahwasanya ya kita sebagai umat Islam, khususnya yang bermadhab kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, kita harus tahu, kita harus mengerti, kita harus memahami apakah yang diwajibkan di dalam fardunya wudhu, dan apa-apa yang harus dibasuh dan bagian-bagian mana yang harus diusap. Jangan sampai kita hanya sebatas wudhu, tapi wudhu kita tidak sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak sesuai dengan apa yang sudah diijtihadkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Karena ibadah wudhu itu adalah kunci, ya, kunci daripada seseorang tersebut itu ibadah sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ada dalam sebuah qaul, la sholata liman la wudhu alah. Tidak sah sholatnya seseorang tersebut jikalau seseorang tersebut itu tidak memiliki wudhu. Kemudian fardunya wudhu yang terakhir adalah at-tartib, ya, harus berurutan, tidak boleh tidak berurutan. Yang pertama niat membasuh muka. Niat dan membasuh muka itu harus bersamaan, tidak boleh niat dulu baru membasuh muka, atau membasuh muka baru niat dulu. Ini tidak boleh. Jadi antara niat dengan membasuh muka itu harus secara bersamaan. Setelah itu membasuh kedua tangan hingga siku, kemudian mengusap bagian kepala, kemudian membasuh bagian kaki. Itu harus tartib, tidak boleh dibolak-balik. Ya, urutan yang keempat ditaruh yang ketiga, urutan yang ketiga ditaruh yang kedua. Ini tidak dibenarkan. Jadi harus urut. Ya. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, adakah dalil bahwasanya seseorang tersebut itu berwudu itu harus, ya, tartib? Hal itu apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada Allah, yang artinya awalilah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawali. Ya, para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian episode yang saya sampaikan mengenai tentang fardunya wudu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada kita semua, agar kita bisa betul-betul mengerti dan memahami serta mengetahui bagaimana tata caranya wudu yang benar, yang sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah dan apa yang pernah diijtihadkan oleh para ulama di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah. Dan kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.